Tapi di hari ini bro, kita langsung mulai aja pakai pembahasan yang paling menarik ya. Hari ini terjadi ada koin bro, mantra ya. Sepertinya kena rakpul bro, mantra. Kena mantra mungkin. Mantra di mantra ya kan. Ya. OM ya tickernya. Coba kita lihat dulu bro, chartnya udah kasih tunjuk bro. Price actionnya seperti apa. Ini Soalnya ini banyak banget yang nanya, banyak yang minta margin call, langsung aja kita bahas. Ini ya. Emergency meeting. Pembahasan. Emergency meeting nih ya. Jadi koin mantra atau OM ya ini adalah layer 1 di sektor RWA ya. For the information. Yang mana dalam satu sesi perdagangan yaitu drop 90%. Satu sesi ya bro ya. Ya. Kalau teman-teman tarik ya kalau ATH ya butuh 9 kali. Ya, atau lebih untuk balik ke harga, bukan harga ATH. Ya. Tapi harga sebelumnya kita ngomongnya. Dan ini candle yang sama, identik dengan Luna. Orang banyak yang ngomongin kalau OM atau mantra ini adalah Lunanya cycle ini. Tapi yang membedakan Luna dulu ada yang pakai bro. Yes. Sementara OM ya atau mantra ya ini protokol yang ya kita mungkin lihat aja dulu ya sebelum kita menyimpulkan what happen ya dengan mantra dari perspektif tokenomiknya ya kita lihat nih dimana seakan sebenarnya baik-baik aja sebelumnya ya token holder naik kemudian circulating market cap naik ya core developer naik seakan-akan nggak ada yang terjadi tapi kita lihat tiba-tiba ya token turnover tinggi dan token sell terjadi ya volumenya juga spiking dan boom ya gone. Kalau kita lihat dari Arkham Intelligence ya ini tepatnya 9 jam yang lalu kabur ke OKX dia. Yes, 92 juta mantra di transaksi kedua dan transaksi pertama 1,176 juta. Jadi dari mantra DAO ya di unstake pindah ya, ke wallet dulu baru setelah itu ke OKX. Yang mana OKX ya 220 sampai 4 kali juta transfer ya. Dan ya langsung ya aset price-nya token dari mantra DAO ya yaitu adalah OM itu drop negatif 88,59%. Iya. Jadi setelah beredar banyak rumor ya turn out to be ya bro ternyata memang apa yang disampaikan oleh para tim di platform seperti CoinGecko, CoinMarketCap, berbagai crypto data yang lain itu adalah tidak sesuai. Tidak mencerminkan float circulating aslinya. supply-nya ya dengan aslinya yang ada. Jadi itulah yang menyebabkan ya harga ini naik karena nggak dilaporkan seperti seharusnya ya. Yang mana ya kalau kita ngomong memang hampir banyak protokol juga nggak jujur sebenarnya ya dengan circulating supply yang mereka miliki dan mantra ini sebenarnya juga nggak terlalu banyak bahasnya kita ngomong. Iya. Masih lebih fanatik holdernya Terra Luna dulu. Dulu tuh kita gua sama Bro Kakak sempat bahas tentang mantra. Kita bingung waktu pas crash beberapa kali. Kripto tuh ada beberapa kali crash kan. Tapi waktu itu price actionnya dia agak stabil kanan gini. Terus dia naik. Kanan terus kanan naik. Terus kita pikir gimana caranya dia. Kan kita tahu ini pasti mainan badar kan. Tapi kita bingung gimana cara dia corner price-nya. Pas kita lihat tokenomics-nya padahal yang tersebar keluar floatnya lumayan banyak bro. Di CoinGecko. Tapi ternyata data yang dia taruh di CoinGecko tuh data palsu gitu. Jadi menurut gue ini adalah permainan udah pasti ya bro ya. Pemegang barang paling besar dari sebuah project itu pasti developernya sendiri. Jadi nggak mungkin ada price yang bisa drop segini besar kalau developernya itu nggak exit. Developernya keluar kalau dari bukti-bukti yang kita sudah temukan. Jadi ini bukan sourcing dari orang lain ya kita cari sendiri. Memang dari Arkham juga kita tracking walletnya itu dia ada keluar 225 juta kalau nggak salah di OKX lewat 4 kali transaksi. Jadi developernya unstake dari DAO-nya lempar ke centralized exchange dan menurut gue tim dari OKX pasti akan meresponin dalam waktu singkat ya bro harusnya ya. Karena kan harusnya kalau beneran ya kan KYC juga itu. Oh iya betul. Itu pasti harus KYC dan tim dari OKX harusnya bentar lagi klarifikasi harusnya atau udah gua tahu ini kita belum bahas soalnya. Soalnya kita belum buka sosmed tadi sebelum kita lagi ngobrol berdua. Jadi harusnya menurut gua bentar lagi tim dari OKX harusnya klarifikasi. Siapa yang menjual? Apakah itu hanya akun dummy? Ya betul. Atau itu akun yang secara KYC related to the developer? Orang ada yang bilang ini forced liquidation kan, tapi kan nggak mungkin ada forced liquidation karena menurut gua marginnya nggak besar di di mantra ini dan kalau dari
Order booknya juga standar. Ya, future juga open interestnya juga nggak segede itu untuk Nggak handle cap yang cukup gede ya, dan one clip gone away ya kisah ngomongnya. Itu one clip pindah dari wallet ke exchange door hajar. Satu exchange kena hajar, karena kan gini, exchange nggak semuanya punya barang yang sama bro. Misalnya Mantra. Pasti. Mantra tuh koin yang mungkin perdagangan trading volume itu nggak sebesar itu. Memang itu. Market cap-nya besar. Tapi perdagangan secara trading volume-nya, liquidity dalamnya tuh nggak sedalam itu. Paling jadi ya di bawah ratusan juta. Betul. Mungkin harus jadi pinjam-pinjaman antara exchange di belakang nih. Ya. Jadi ketika OKX itu dia market sell di sana, yang lain ini pasti harganya akan ada yang mesti nalangin gitu. Ini yang bikin makanya makin turun dan menurut gue ya bukan etikat baik sih bro kalau dari developer dengan begini. Nah tapi ada satu bro sebenarnya gue pengen bahas dari kejadian ini. Ya. Contoh ya, kita itu kebetulan kita tidak pernah bikin riset tentang Mantra, tidak pernah call tentang Mantra. Tapi waktu itu apakah misalnya project yang dia tampilkan bagus? Jawabannya bagus. Jadi kalau waktu itu kita misalnya pernah ngomong tentang Mantra, ini pasti pada kesalahan kita semua bro. Ya kan? Ya. Dan ini gue pengen bahas sesuatu bro. Kita kan sama-sama subscribe kelas bro ya. Oke. Ada kelas yang 100 juta yang kita subscribe. Jadi teman-teman ya, itu nggak bisa nyalain analisa. Misalnya bro kakak, lu analisa berapa banyak koin? Ya pasti udah 1000 ada paling ya. Kalau dari nyalain kamera ya. Ya. Tapi dari 1000 itu ya, pasti ada satu yang ujung-ujungnya rakpul. Karena itu bukan kuasa dari kita ya. Dan apakah ada yang analisa Mantra ini di luar negeri? Banyak. Ya. Banyak sekali. Tapi ada yang teriak gak di luar negeri? Tapi ada yang teriak gak di luar negeri? Karena ikut kelasnya ini orang 100 juta. Nah kita gak asal ngomong. Karena kita juga ikut dalam kelasnya. Coba bro, kita buka risetnya dari Raoul Pal ini. Real Vision. Ini kelasnya 100 juta. Nah portofolionya boleh dibuka di situ. Ada apa aja bro situ? Coba lu bacain. 3 posisi ya. Paling besar di portofolio. Yang pertama Bitcoin. Betul. 2 Mantra. Dan ketiga virtual. Yang mana kalau kita tarik ya, Mantra dan virtual yang mengalami yang namanya koreksi. Ini bukan punya kita ya, ini orang yang bikin kelas harganya 100 juta per tahun subscription. Ini bukan kelas kita, ini kelasnya Raoul Pal tuh. Itu kakak Kalimasada tuh, dia punya akun ya. Jadi ini kita beli nih ya. Jadi pertanyaannya, apakah karena kita beli subscription 100 juta, terus kita salahin dia, Raoul Pal, kita rugi karena Mantra lu rakpul gitu. Lu rakpul. Kan bukan salah analisnya, kalian harus paham, ini tuh salah dari developernya. Iya. Bukan analisnya. Jadi kita kan ngomong, kakak tadi gua tanya, dia analisa berapa? Mungkin 1000 koin. Ya. Dari 1000 itu mungkin ada satu nggak yang drop? Publik atau enggak ya? Iya. Karena kan di sini teman-teman yang di margin call minta udah banyak kan, kayak request dan lain sebagainya. Iya. Kita sama sekali ya bro, nggak pernah terafiliasi dengan developer. Dan kita nggak mau kenal juga, karena itu nanti ada conflict of interest di sana. Ya. Developer ngajak makan, enggak, gua nggak pernah mau. Gitu. Iya. Murah restorannya soalnya. Murah restorannya, bisa dibeli restorannya. Mending ke Holy Wing. Mending ke Holy Wing gue makan ya kan. Jadi gak mau gitu loh. Developer banyak sekali coba ajak gue makan siang. Gue gak peduli. Kalau token lu emang menurut gue bagus ya gue beli. Kalau cewek developernya? Ya gak mau juga. Oke. Gak mau juga. Jadi ini unik kan. Apakah lu nyalain Raoul Pal buka kelas 100 juta. Suruh orang beli Mantra. Terus rugi. Jawaban kita juga gak mau. Kan kita gak beli. Kita sih gak beli. Iya. Gitu. Dan tapi misalnya pun kita beli, kita nggak bakal marah gitu loh. Iya. Dan ini kalau kita lihat judulnya entry level portfolio construction. Nah, entry level loh, bahaya loh. Iya, entry level. Jadi kayak orang baru join, mau kenal kripto, beli apa? Bitcoin, Mantra sama virtual. Akibatnya apa? Kalau beli ini, portofolionya ini? Paling drop 50% malah sekarang. Ya, Coba gue pengen tanya nih, di kolom komentarnya Raoul Pal tuh ada nggak sekarang? Satu pun yang bilang kayak, oh lu kelas 100 juta gue jadi rugi Mantra rakpul. Nah itu kenapa kebiasaan orang di negara ini seperti itu. Kalian tuh jangan salahin yang analisa, karena yang palsuin data di CoinGecko adalah developernya, gitu. Ya. Bukan analisnya mungkin lihat itu token RWA bagus, jadi kita nggak bisa salahin. Sama dan seperti yang kejadian kita dulu. Ya secara metrik ya kita bisa lihat kan dari coba semua. Buka bro matriksnya Mantra. Ini bukan kita belain ya Mantra ya. Menurut kita ini project scam, project bawa kabur uang orang. Iya kita lihat lah. Tapi kita cuma kasih contoh gitu loh. Token holdernya juga grow. Ya artinya apa ya, banyak yang beli token ini. Ya sampai hampir 40.000. Oke. Kemudian core developer juga naik ya. Dan seakan-akan ya bro, nggak ada apa-apa. Nah ini dan tiba-tiba boom. Ada yang bilang nih, Sultan Nur Rahman, mungkin orang bodoh dia. Kenapa bukan salah analisanya? Lu buka coba tadi datanya analisanya. Datanya bagus semua.
RWA Mantra tuh memang bagus sebelum dia ambil semua duitnya. Lu nggak bisa kontrol apakah DEV itu mau ngapain gitu. Emang apakah kita pas masuk layer 2 Ethereum waktu itu nggak bagus? Bagus datanya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu developer sukanya traktir influencer makan, ya kan? Hobinya itu ngestikerin Lambo, sama mungkin spa di Bali. Jadi gue nggak bisa kontrol gitu loh itu. Jadi kalian sebagai publik ya harus paham ya. Ketika lu di Amerika nih terjadi seperti ini, orang nggak teriak-teriak kan. Ini Raoul Pal nge-call di dalam kelas 100 jutanya. Enggak. Mereka tahu bahwa itu adalah analisa gitu. Dan banyak juga loh membernya ya. Iya, banyak sekali. Membernya rame gitu. Ya di Mantra ya sebenarnya kita ya mungkin coba kita lihat dari data di Messari ya. Karena akan lebih banyak dari segi market indicatornya ya. Nah ya ini price ya tanking down, so circulating market cap ya. Tapi kalau kita lihat ya bro, secara Sharpe rasionya juga bagus ya 3 tahun terakhir ya, volatility-nya juga just doing fine ya. Kemudian funding rate juga relatif stabil dan tiba-tiba boom ya future volume-nya. Jadi secara overall ya Mantra ini juga Twitter follower grow, ya subscriber count-nya grow. Betul. Just like nothing happen ya, memang enggak di level popularitasnya Terra Luna. Ya. Betul. Bedanya waktu itu ya memang semua orang tuh hampir semuanya beli dan pakai Luna ya. Kalau ini ya memang barang yang floatnya kecil dan tiba-tiba derak digoreng ya developernya, tapi basisnya nggak kuat sebenarnya. Ya. Dari yang 40.000 token holder dulu, kalau kita ngomongin Luna berapa ratus ribu itu token holdernya. Sedikit, ini token holdernya sedikit. Nothing comparable lah dengan Luna. Memang secara price action sudden drop juga sama kayak Luna, tapi kan banyak koin juga yang ngalamin sudden drop juga. Ya ini tapi nggak banyak yang beli ya kayaknya ya. Ini memang nggak banyak yang beli, bukan kayak Mudeng ya bro ya. Bukan kayak Mudeng yang dicicil semua orang gitu. Benar. Jadi ya inilah ya sebenarnya. Tapi tadi bro, gue lihat ada postingan tentang ini gitu loh. Ada yang orang ngeposting tentang ini, terus ada yang ngetek ke gue, gimana tuh kripto lo ngentot. Masa semua yang ada di kripto, salahnya di salah gue pernah ngomongin juga enggak, ya kan? Ini yang gue bahas nih Raoul Pal yang ngomongin nih. Iya. Ya, jangan lu ngetek Timothy Ronald gitu. Soalnya apapun yang terjadi di universe kripto nih, developer bawa kabur duit itu salah gue. Tiba-tiba gitu. ada exchange luar. Iya, meledak gitu. Yang nggak bisa withdraw gitu kayak. Ini kripto Timothy. Begitu juga waktu itu ada tuh. Iya. Exchange nggak bisa withdraw. Bang, ini punya Timothy. Iya, tolong bang. Kasih tanggapannya gitu. Kasih tanggapan, kayak semua itu jadi tanggung jawab gue gitu. Ada apa kayak ini kan. Please bahas margin call, please bahas Mantra. Tanggapannya bang. Ya begitu ya. Jadi kita juga bingung ya. Karena kita bingung. Ya itulah fenomena ya sebenarnya bro. Dimana ya kita nyajikan sesuatu yang kita mau live ya dan juga transparan. Kadang pun saya juga heran ya. Kan Bro Timothy udah bikin ya cicil Bitcoin. Iya betul. Ya. Konsisten tuh selama beberapa tahun belakangan ini. Dan ya saya pun yang partnernya nggak serta-merta bro bikin cicil Ethereum gitu. Nggak berani begitu karena saya tahu in the end of the day. Fundamentalnya beda. Cuman Bitcoin yang layak di hold untuk jangka panjang. Untuk altcoin pun ya kita lihat historinya selalu ya take profit. Ya main dua arah, TP keluar. Nggak jadi sesuatu yang dikultuskan. Iya, setuju. Itu kan sebenarnya yang membawakan orang-orang audiens di sini kan bro. Iya. Cicil ini, terus meledak, terus orangnya lari, terus kesini lagi kan tanyanya. Orangnya larinya kesini nih. Iya, yang cicil Mudeng kesini kan. Iya, terus kayak Mudeng gimana bang, kayak ngomonginnya juga nggak pernah gitu kan. Seakan-akan ya kita ngajarinya juga bener ya, nabung Bitcoin lah ya. Jangan nyicil yang lain gitu. Mau trading altcoin, lihat price action boleh gitu kan. Tapi kan pakai risk management yang bagus, entry yang bagus, keluar yang bagus. Bukan ngasal cicil Mudeng meledak. Terus gini, bang gimana bang Mudeng bang, saya harta hidup saya hilang bang di Mudeng, kan begitu kan. Jadinya bingung gue nih, kayak misalnya Mantra juga ada yang tag gue, ngomong juga nggak pernah gitu. Ada bilang nggak bakal nyampe ke otak mereka bener kalau bahas seperti ini ya.